Hai minasan, ohayou gozaimasu, semangat pagi. Jumpa lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan menjelaskan aplikasi-aplikasi yang paling cocok untuk digunakan para pemula pembelajar bahasa Jepang. Aplikasi yang pertama adalah JLPT GOI. Nah, aplikasi ini keistimewaannya adalah translate-nya langsung ke dalam bahasa Indonesia. Beberapa aplikasi bagus lainnya memang ada, tapi cenderung ditranslatekan ke bahasa Inggris. Jadi kita harus bekerja 2 kali di otak untuk menerjemahkan antara dari kosakata bahasa Jepang ke bahasa Inggris dulu, baru ke bahasa Indonesia. Nah, enaknya lagi ini sudah tersedia untuk JLPT N5, N4, dan N3. Nah, jadi kita bisa belajarnya runtut. Untuk para pemula bisa belajar yang N5 dulu, selesai lanjutkan gitu. Nah, ada apa saja sih menu-menu di JLPT GOI ini? Yang pertama adalah menu normal dan kedua adalah menu dalam 1 menit. Untuk menu normal kita akan belajar, jadi menebak-nebak apa arti dari satu kosakata ini. Kemudian ketika betul maka timernya akan bertambah beberapa detik. Nah, ketika salah timernya berkurang. Nah, bagaimana kita cara menjaga agar timernya itu bertambah terus? Nah, nanti ketika timernya habis maka otomatis permainan berakhir. Jadi seru, serasa main game tapi kita sedang belajar menghafalkan kosakata baru. Saya rasa untuk para pemula jadi tidak bosan dan tidak takut ya untuk belajar melihat list kanji yang segitu banyaknya. Nah, kemudian ditunjang dengan yang dalam 1 menit ini. Jadi dalam 1 menit ini bisa jawab berapa sih kecepatannya kita. Jadi untuk mengukur kemampuan kita dalam memahami sudah hafal kosakata ini berapa buah, itu sangat disarankan untuk memakai JLPT GOI aplikasi ini. Kemudian, nah penampakannya seperti ini. Ketika permainan, ketika betul juga seperti ini. Kemudian serunya lagi Miko-chan ya. Jadi si kucing ini akan menghitung berapa skor kita. Jadi makin semangat, misalnya hari ini skornya ternyata hanya 30. Besoknya 50, kemudian 100, hingga 500 dan lain sebagainya, sekuatnya kalian bermain gamenya. Baik, kemudian aplikasi yang kedua adalah aplikasi tentang kanji. Nah, ini huruf ini menjadi momok untuk para pembelajar bahasa Jepang, belajar asing bahasa Jepang. Jadi ketika belajar bahasa Jepang, hiragana, katakana oke, beres. Nah, kotoba hafalan beres. Nah, bagaimana caranya agar bisa cepat belajar huruf keramat ini, huruf kanji? Nah, di sini pun serasa kita bermain game. Aplikasi kanji study ini seperti ini. Nah, di sini ada N5 hingga N1. Kanjinya lengkap sekali. Bisa kita pilih yang di menu setting untuk JLPT. Jadi ada untuk yang gakko, untuk anak sekolahan. Jadi medianya mulai dari elementary dan seterusnya. Nah, kalau JLPT ya dari N5 ke N1. Kalau saya sarankan untuk pembelajar yang memang tujuannya untuk JLPT ya di setting untuk JLPT, jadi bisa belajar mulai kanji yang untuk JLPT N5. Nah, JLPT N5 hingga N1 ini, di JLPT N5 ada 80 kanji. Nah, ada dibagi jadi 8 bab. Jadi per babnya ada 10 kanji, 10 kanji, 10 kanji. Jadi kira-kira kalau misalnya kalian 1 hari sekali disempatkan belajar 10 kanji, 10 kanji, jadi sekitar 2 minggu untuk diulang-ulang ya. Itu pasti sudah hafal untuk kanji N5-nya. Tergantung niat kalian dan waktu kalian memanagenya bagaimana. Nah, itu ya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, kita bisa belajar, kita lihat cara penulisannya pun ada. Nah, kemudian ada juga tebak-tebakan kuisnya dipilih. Ini kayak ada onyomi dan kunyomi serta artinya seperti ini, apa kanjinya. Pilihannya sangat
beragam dan kalian bisa coba-coba, bisa tidak bosan belajar kanji dengan aplikasi ini. Cuman sayangnya memang untuk N5 memang masih digratiskan, kemudian di aplikasi ini N4 ke N1-nya berbayar satu kali. Biayanya sekitar 40.000 sih. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya mengenai dua aplikasi ini, teman saya ada yang share tentang aplikasi yang Kanji Studi ini. Kalian bisa klik link di bawah ini untuk konfirmasi ya. Nah, demikian penjelasan saya mengenai Kanji Studi dan JAPT Koi. Jangan lupa untuk selalu ikutin channel saya ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.